otot antagonis dan gerak otot sinergis. Gerak otot antagonis yaitu gerak otot di mana pasangan otot yang bekerja saling berlawanan terhadap otot yang sedang melakukan kontraksi. Jika satu otot berkontraksi dan otot yang lain berelaksasi, maka kondisi tulang akan tertarik atau terangkat. Sedangkan ketika otot yang satu berelaksasi dan otot yang lainnya berkontraksi, maka kondisi otot akan kembali ke posisi semula. Contoh gerak otot antagonis ini terdapat pada otot biceps dan otot triceps. Kemudian gerak-gerakan otot antagonis ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada gerak ekstensi fleksi. Gerak ekstensi fleksi yaitu gerakan ekstensi, gerakan meluruskan tangan atau kaki. Misalnya ketika kita sedang berdiri seperti ini, maka posisi kaki kita ini sedang lurus. Kemudian gerakan fleksi sebaliknya, gerakan ketika membengkokkan tangan atau kaki. Contohnya ketika kita sedang jongkok. Yang kedua yaitu gerakan supinasi pronasi. Gerakan supinasi yaitu gerakan menadahkan tangan, sedangkan gerakan pronasi gerakan yang menelungkupkan tangan. Misalnya seperti ini. Ini menadahkan dan ini menelungkupkan. Yang ketiga yaitu gerakan abduksi aduksi. Gerakan abduksi yaitu gerakan ketika otot menjauhi badan, sedangkan gerakan aduksi adalah gerakan di mana otot mendekati badan. Contoh gerakan abduksi seperti ini. Sedangkan gerakan aduksi adalah kebalikannya, kembali ke posisi semula. Seperti itu. Yang terakhir yaitu gerakan depresi eleksi. Gerakan depresi yaitu gerakan menurunkan, sedangkan gerakan fleksi yaitu gerakan mengangkat. Contohnya ketika kita sedang menunduk dan mendongak, seperti ini. Seperti itu. Baik, pembahasan yang kedua kita yaitu mengenai macam-macam otot berdasarkan sel-sel penyusunnya, di mana macam-macam otot ini ada 3 macam. Yang pertama ada otot polos. Otot polos yaitu otot yang berbentuk gelondong dengan kedua ujung yang meruncing dan bagian tengahnya yang membesar. Cara kerja otot polos ini adalah ia bekerja secara sadar, bekerja dengan teratur, lambat, dan tidak mudah lelah. Contoh otot polos ini terdapat pada paru-paru, usus, dan dinding pembuluh darah. Fungsi dari otot polos ini adalah membantu melakukan kontraksi sehingga memungkinkan gerakan pada zat dalam atau organ dalam yang lain. Yang kedua yaitu otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menyerupai gambaran lurik-lurik dan menempel pada rangka. Sehingga otot lurik ini disebut juga sebagai otot rangka. Cara kerja otot lurik yaitu ia bekerja secara sadar berdasarkan kehendak manusia dan tidak teratur. Contoh dari otot lurik ini adalah otot lengan, otot paha, otot perut, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung adalah otot yang menyerupai lurik-lurik dan bekerja secara tidak sadar. Lalu teratur, tidak mengikuti kehendak manusia dan tidak mudah
lelah. Fungsi dari otot jantung ini adalah menggerakkan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai gangguan-gangguan yang menyerang pada otot manusia. Di sini Ibu akan memberikan 6 contoh gangguan yang menyerang otot manusia. Yang pertama ada kram otot. Kram otot adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat bergerak dalam beberapa saat. Di mana ketika kram otot ini sering terjadi, bisa menjadi sinyal bahwa orang tersebut sedang mengalami spasmofilia yang ditandai dengan adanya kedutan otot, kram otot hingga kejang-kejang. Yang kedua yaitu distrofi. Distrofi adalah gangguan otot yang biasanya menyerang anak-anak karena adanya penyakit kronis atau cacat bawaan lahir. Yang ketiga yaitu hipertrofit. Hipertrofit adalah kondisi otot di mana otot itu terlalu besar atau terlalu kuat. Biasanya gangguan ini terjadi ketika adanya aktivitas otot yang berlebihan. Misalnya ketika terlalu lama bekerja atau berolahraga secara berlebihan. Berikutnya yaitu tetanus. Tetanus adalah gangguan yang disebabkan oleh racun bakteri Clostridium tetanus yang masuk ke dalam tubuh kita melalui luka, di mana penderita tetanus akan mengalami kontraksi secara terus-menerus pada ototnya sehingga menyebabkan kejang. Gangguan ini bisa dicegah dengan melakukan penyuntikan ATS atau anti tetanus serum. Berikutnya yaitu atrofi. Atrofi ini adalah kebalikan dari distrofi. Atrofi yaitu kondisi otot di mana otot tersebut mengecil, menyebabkan fungsi otot melemah karena kemampuan berkontraksinya yang menurun. Nah, biasanya atrofi ini disebabkan oleh otot yang sudah lama tidak melakukan aktivitas. Misalnya orang yang sudah lama sakit. Gangguan ini bisa dicegah dengan melakukan imunisasi polio pada anak-anak. Yang terakhir yaitu hernia abdominalis. Gangguan ini disebabkan oleh robeknya dinding perut sehingga menyebabkan usus melorot ke bawah. Hal ini menyebabkan seseorang yang menderita hernia tidak dapat bergerak dengan baik. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat kalian pahami dengan baik. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.